Shalom, Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jumiati Juma sebagai host. Dan di samping saya ada narasumber kita. Mungkin narasumber kita bisa memperkenalkan dulu kepada teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fot Faris di Aprilia selaku narasumber pada podcast kali ini, yaitu Ngobrol Tanpa Batas. Baik, selamat datang di podcast kami, yaitu Ngobrol Tanpa Batas, yang membahas topik-topik penting seputar hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan bernegara. Nah teman-teman, pada episode kali ini kami akan mengupas sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita, yaitu HAM sebagai fondasi demokrasi dalam negara hukum. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan membahas 3 konsep penting yang menjadi landasan diskusi kita pada kali ini, yaitu HAM, hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Nah, kepada Fuad, apa sih HAM itu? Menurut saya, HAM atau hak asasi manusia itu merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang tidak memandang latar belakang seperti ras, agama, atau status sosial, teman-teman. Oke, hak asasi manusia dia itu bersifat universal, yang dimana dia tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan sebagainya. HAM adalah prinsip yang diakui secara internasional dan menjadi bagian dari banyak konstitusi negara di seluruh dunia sekalian. Nah, tadi sudah dijelaskan dari Fuad tentang HAM, tapi bagaimana sih hubungan HAM dengan demokrasi itu sendiri? Nah, ketika kita membahas tentang hubungan HAM dan demokrasi, tentunya kita perlu memahami apa dulu yang disebut dengan demokrasi ini. Jadi demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi selama dia tidak melanggar dari sistem moralitas. Lalu bagaimana dengan negara hukum? Apa yang dimaksud dengan negara hukum dan bagaimana sih kaitannya negara hukum itu dengan HAM dan demokrasi? Kalau menurut saya, kaitan negara hukum tentang HAM dan demokrasi, negara hukum itu adalah suatu prinsip di mana segala tindakan negara dan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Nah, bukan semata-mata berdasarkan kehendak atau kebijakan penguasa. Nah, dalam negara hukum, setiap warga negara termasuk pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa memandang status atau sebagainya. Nah, pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku dan hak-hak individu dijamin. Nah, hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia tadi, dan menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan adil. Negara hukum memastikan bahwa tindakan negara yang melanggar hak asasi manusia dapat digugat dan diperbaiki. Kita sudah memahami bahwa HAM, demokrasi, dan negara hukum itu saling berkaitan erat. Namun, bagaimana cara HAM menjadi landasan yang memungkinkan demokrasi berjalan dengan baik? Wah, sangat menarik nih ya untuk dibahas. Nah, benar sekali. Ini tuh poin yang sangat menarik ya dalam podcast kita ini. Langsung saja ya, mungkin ketika kita membahas tentang demokrasi, HAM, atau bernegara hukum, ketika sebuah negara menerapkan demokrasi, salah satu hal yang terpenting adalah kebebasan individu atau kebebasan setiap orang. Nah, kebebasan ini mencakup kebebasan untuk memilih pemimpin, kebebasan berpendapat, dan kebebasan untuk bersosial dan politik. Nah, tanpa penghormatan terhadap hak-hak ini, kita bisa menyebutnya sebagai demokrasi yang semu. Nah, karena sistem demokrasi yang sejati hanya terwujud jika setiap negara dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan politik. Nah, jadi ketika kebebasan berbicara atau hak-hak memilih pemimpin saja dibatasi, maka sesungguhnya demokrasi tidak berjalan dengan baik ya. Salah satunya contoh yang paling nyata adalah ketika kebebasan pers atau kebebasan berpendapat kita dikekang oleh pemerintah,
di negara-negara ini di media dikendalikan atau di mana oposisi tidak dapat menyuarakan kritik dimanapun itu terhadap pemerintah. Itu kan sekarang marak ya terjadi pada saat ini, di mana demokrasi tidak berkembang dan sehat pada saat ini ya. Ya, betul sekali. Ketika kita membahas tentang demokrasi ini kan adalah kebebasan kita untuk berpendapat, yang dimana ketika kita melihat di negara kita ini sekarang, bahwasanya kebebasan berpendapat itu masih sering dibatasi, ya. Betul. Peliputan oleh media masih sering dibatasi. Tentunya ketika kita melihat dari hal-hal tersebut, kita sebagai mahasiswa khususnya, kita dapat memandang bahwasanya demokrasi yang ada di Indonesia ini tentunya belum terlalu dewasa. Betul Ya kan? sekali. Karena masyarakat sangat penting sebagai warga negara. Kita tidak hanya memilih hak untuk memilih, tetapi juga kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Nah, jika masyarakat tidak dapat bebas berbicara atau berserikat, maka demokrasi itu tidak dikatakan eksklusif. Ini sebabnya mengapa hak asasi manusia menjadi fondasi yang sangat penting dalam demokrasi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan peran negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, Saudari Fuad, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan HAM dalam kerangka negara hukum itu? Nah, tadi kita membahas soalan tadi, tentunya Indonesia yang konotasinya itu sebagai negara hukum tentunya memiliki tanggung jawab besar ya dalam memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi. Nah, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur yang mengeluarkan hukum, nah, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi warganya sendiri. Dalam sistem negara hukum, ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, individu berhak menuntut keadilan melalui pengadilan yang independen, sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak ke pihak manapun, agar hak-hak individu dapat dijamin dan dapat dilindungi. Berarti negara hukum menjadi benteng yang melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah atau pihak lain. Ya, betul sekali. Negara hukum juga menjamin adanya mekanisme yang jelas dan efektif, ya, untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh di negara-negara yang kuat negara hukumnya. Nah, ada lembaga-lembaga pengawasan yang independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, serta pengadilan yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik. Nah, melalui proses hukum yang transparan ini, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diungkap dan dapat diperbaiki. Meskipun negara sudah memiliki prinsip-prinsip negara hukum dan menjamin hak asasi manusia, kita pasti tahu bahwa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi pasti tetap ada. Jadi menurut Fuad ini, tantangan apa saja yang sering dihadapi negara-negara dalam menjamin hubungan antara hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum itu sendiri? Nah, menurut saya, khususnya di Indonesia sendiri, salah satu tantangan terbesar itu adalah ketika pengaruh politik yang kuat terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen seperti pengadilan atau lembaga pengawas. Misalnya, di beberapa negara itu ada kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak individu jika pemerintah merasa terancam. Nah, hal ini terjadi di negara di mana kebebasan pers itu dibatasi atau kebebasan berpendapat itu dibatasi, dan di mana di situ ada penindasan terhadap kelompok minoritas. Berarti dari penjelasan Fuad tadi, apakah ada contoh konkret yang bisa kita ambil dari penjelasan yang tadi dijelaskan? Ya, tentu bisa. Seperti yang kita bisa lihat, yaitu contohnya di beberapa negara yang mengalami krisis demokrasi, seperti ketika pemilu tidak bebas dan tidak adil, atau ketika aparat keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap demonstran, ya, atau kelompok oposisi. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi hukum internasional.
Jadi tantangan utama adalah bagaimana negara memastikan ya bahwa lembaga-lembaga negara yang ada benar-benar berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, rakyat, dan menjamin agar demokrasi terjalan secara adil. Berarti secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera ya. Iya, tentunya pasti begitu. Hak asasi manusia itu sendiri adalah fondasi yang memiliki setiap individu dapat menikmati kebebasan dan hak-haknya. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan negara hukum menjaga agar semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku. Betul Ya, tidak? menurut saya itu benar, karena semua elemen ini harus bekerja sama tentunya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tidak efektif, ya, tetapi juga berkeadilan dan melindungi hak setiap individu, yaitu demokrasi tadi. Ya, negara yang kuat dalam hal hukum dan menjunjung tinggi HAM akan mampu menjelaskan demokrasi yang sehat. Nah, mungkin itulah tadi hasil diskusi kami yang membahas tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Itu sangat menarik ya untuk dibahas pada podcast kita kali ini. Ya. Nah, terima kasih kepada Fuad atas wawasan yang luar biasa ini. Semoga diskusi kita ini dapat memberi inspirasi bagi para pendengar tentang bagaimana kita semua bisa berperan dalam menciptakan negara yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih menghormati hak asasi manusia pada saat ini. Ya, menurut saya terima kasih. Semoga kedepannya kita sama-sama terus berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Demikianlah episode kali ini yang membahas tentang hak asasi manusia sebagai fondasi demokrasi dalam negara hukum. Terima kasih telah mendengar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Ngobrol